Kan jadi kayak wah menarik gitu kan, jadi pengen meneruskan usahanya karena itu kayak turun temurun jadi kenal banyak orang terus menjanjikan. Kalau dilihat kerja kayak di Malang ya lebih menjanjikan ini gitu kan. Saat ini tuh persaingan tuh semakin banyak, persaingan nggak cuma tahu lontong aja sih, cuma kan ya namanya dunia kuliner kan banyak sekarang, usaha-usahanya kuliner apa aja sekarang kan udah ada. Cuma ya tantangannya itu kita harus bisa lebih berkembang, berinovasi untuk bisa mempertahankan ini. Kayak aku kan ini ada tahu telur tek, itu kan menu baru. Jadi aku pengen membuka kayak menu-menu baru untuk yang bisa disukai banyak Gen Z sekarang kan. Kalau untuk membayangkan itu sebenarnya dulu enggak sih mas. Dulu itu gimana ya? Kayak bisa nggak ya lebih berkembang lagi? Tapi ternyata itu bisa, alhamdulillah itu bisa. Terus ya tetap itu usaha ya, sama doa juga, berusaha, maksudnya berinovatif maksudnya lebih maju lagi gitu. Perkenalkan, nama saya Oki, saya pemilik dari warung tahu telur lontong Bu Suyut. Saya sebagai penerus generasi ketiga untuk saat ini. Kalau yang dibanggakan ini sudah menjadi generasi ketiga kita. Tahu telur lontong Bu Suyut dari nenek saya. Jadi saya itu kayak alhamdulillah bangga gitu mas, dari turun temurun masih tetap ada dan masih tetap dikenal banyak orang. Jadinya itu kayak seneng gitu. Saya ini terlibat kurang lebih hampir 3 tahun setelah ibu saya meninggal. Ini saya yang melanjutkan. Saya melanjutkan tahu telur lontong Bu Suyut ini kurang lebih mulai dari 3 tahun ini karena ibu saya meninggal. Terus yang pertama itu saya terlibat langsung di warung itu 1 tahun. 1 tahun itu saya jualan sendiri di warung Prayit. Terus saya mengembangkan bisnis buka cabang di Tretek ini baru 1 tahun ini. Dengan 4 karyawan gitu yang membantu. Untuk warung tahu telur lontong Bu Suyut ini sudah ada sejak tahun 1979. Awalnya itu yang berjualan itu nenek saya. Untuk namanya sebenarnya dari dulu itu bukan warung tahu telur lontong Bu Suyut, tapi terkenalnya adalah tahu telur lontong Prayit karena dekat dengan perempatan Prayit. Nenek saya itu jualannya di situ dulu gitu. Untuk tahu telur lontong Bu Suyut ini sebenarnya Suyut itu adalah nama bapak saya. Karena ibu saya nggak mau disebut namanya sendiri, jadi ibu saya itu memberikan nama bapak saya. Jadi kalau panggilan orang-orang di warung itu biasanya Bu Suyut gitu. Jadi orang-orang yang menamai sebenarnya, orang-orang yang menamai ini tahu telur lontong Bu Suyut gitu. Jadi tercetuslah nama tahu telur lontong Bu Suyut. Sebenarnya orang-orang aja yang menamain, soalnya kan kalau manggil ibu saya kan bingung dah bu gitu. Terus namanya siapa? Oh, nama saya Bu Suyut gitu aja kalau panggil gitu. Jadinya tercetuslah tahu telur lontong Bu Suyut. Sampai sekarang orang-orang taunya tahu telur lontong Bu Suyut. Kalau bapak itu penerus generasi kedua. Kalau penerus generasi kedua. Iya. Kalau Kak Aki penerus generasi ketiga.
Kalau ibuku dulu itu kan mungkin nggak ada ini mas, nggak, orang tua itu kan nggak tahu internet, nggak tahu, cuma ya dari omongan orang gitu aja. Kalau sekarang kan lebih canggih. Kalau di sini ya aku ya tetap itu harus ada TikTok, tetap jalan, Instagram jalan, semua jalan gitu. Kalau orang-orang sih sebenarnya sekarang udah mulai mengenal apa ya, mengenal lebih luas jangkauannya daripada dulu kan gitu. Aku dulu sebenarnya kerja di Malang. Terus karena kan sudah menikah di Malang, terus melahirkan tapi di Tulungagung. Aku berhenti kerja, terus buka usaha tahu terlontong juga, tapi di rumah offline. Jadi ibuku itu dulu kan udah jualan di Prayit, meneruskan usahanya mbahku itu. Tapi aku tetap jualan di rumah, tapi sebagai offline-nya. Ternyata itu menjanjikan, meskipun offline loh itu. Offline cuma dari Grab, GoFood, Shopee Food itu bisa dapat, maksudnya itu kalau dari dulu itu udah kayak 1 juta gitu kan, udah banyak dari offline-nya aja gitu loh. Jadi kayak wah menarik gitu kan. Jadi pengen meneruskan usahanya karena itu ya kayak turun temurun udah dikenal banyak orang, terus menjanjikan. Kalau dilihat kerja kayak di Malang ya lebih menjanjikan ini gitu kan. Dulu itu mikirnya gini, apa, kalau seneng di hidupnya kayak enaknya kayak di kota besar, kayak di Malang kan lebih seneng. Cuma berpikir lagi, kayaknya ini memang nggak boleh berhenti di sini aja. Maksudnya aku tuh pengen mengembangkan juga tahu terlontongnya ini gitu. Kayak ya jelas menjanjikan lah pokoknya mas, ini setiap harinya itu menjanjikan daripada kita kerja kayak ya ikut orang, kayak meskipun ini bisnis kecil kan tetap bosnya kita sendiri gitu kan gitu. Seneng aja. Kalau menyerah sih menurutku enggak, kadang capek aja. Kadang kan orang kalau kerja terus kan, ini maksudnya kan bisnis masih bisnis kecil, masih bisnis lingkup aku sebagai penerusnya, sebagai ownernya. Nanti aku yang juga yang promosiin sendiri, aku yang maksudnya yang belanja gini kan juga aku maksudnya masih dalam lingkup tak pegang sendiri, cuma ada karyawan yang membantu gitu. Kalau di titik terendah mungkin masih enggak ada, belum ada, jangan ada, iya jangan ada, semoga terus berkembang gitu. Alhamdulillah jangan sampai ya, nggak pernah sih mas, alhamdulillah nggak pernah dan jangan pernah sampai gitu. Iya. Saat ini tuh persaingan tuh semakin banyak. Persaingan nggak cuma tahu lontong aja sih, cuma kan ya namanya dunia kuliner kan banyak sekarang, usaha-usahanya kuliner apa aja sekarang kan udah ada. Cuma ya tantangannya itu, kita harus bisa lebih berkembang, berinovasi untuk bisa mempertahankan ini. Kayak aku kan ini ada tahu telur tek, itu kan menu baru. Jadi aku pengen membuka kayak menu-menu baru untuk yang bisa disukai banyak Gen Z sekarang kan. Untuk kualitasnya sebenarnya tetap, cuma untuk bumbunya kan tetap ciri khasnya bumbunya sini kan juga ada di bawah kan, maksudnya kayak tahu bumbu kecap kacangnya itu di bawah, terus ada tahu telurnya lontong gitu. Jadi ciri khasnya tetap dari dulu itu tetap, saya itu tetap mempertahankan yang seperti itu. Untuk kuantitas juga tetap, untuk bahan-bahan bumbunya itu juga gitu tetap
Berarti nggak mau merubah aja, cuma mungkin ada sedikit inovasi terbaru biar lebih mencocokkan untuk lidah-lidah sekarang, Gen Z sekarang kan juga gitu. Kalau untuk inovasi sekarang itu aku lebih ke promosi, untuk promosi pelajar, untuk potongan-potongan kayak diskon gitu, kayak beli 5 gratis 1. Untuk sekarang kan menu barunya itu tahu telur tek. Kalau untuk tahu telur tek itu sekarang masih beli 5 gratis 1. Kalau untuk pelajar kita juga ada promo gitu. Khasnya sini kan tahu telur lontong ya. Ini yang lontongnya ini yang dari dulu itu tetap, jadi lontong kita itu nggak keras, jadi lontong kita itu lembut tetap. Padahal kita buatnya itu maksudnya lontong ini nggak dikasih apa-apa ya, tetap cuma kita itu dari dulu lontong itu apa itu tradisional gitu loh. Jadi kita itu ngerebusnya selama 4 jam. Gitu. Iya, 4 jam. Jadi satu lontong itu 4 jam. Biasanya 4 panci besar itu kan ada 15 lontongan gitu. Jadi 15 kali 4, nah, kemungkinan ya 50-60an lontong lah gitu. Untuk karyawan di sini setiap cabang itu ada 2, jadi 6 karyawan yang sekarang. 2 di Prayit, 2 di Tretek, dan 2 di Patian. Kalau untuk rasa itu insya Allah sama, soalnya yang buat tuh tetap saya. Saya tetap yang buat, terus anak-anak itu biasanya ambilnya dari Tretek sini. Dari kayak tadi itu mbaknya kan ambil dari sini dibawa ke Prayit gitu, itu semuanya gitu. Jadi tetap insya Allah sama. Makanya ini kan namanya business owner kan tetap saya yang buat semuanya, yang mengurus tetap saya gitu. Untuk briefing itu biasanya kita ada tiap minggu atau tiap bulan gitu, itu biasanya kita ada kontrol, atau setiap hari sebenarnya kalau kontrol itu dari HP, kan ada grup WhatsApp gitu, kita tiap hari ada kontrol dari situ gitu. Ini untuk alamat yang pertama itu jelas di Prayit dekat Radar Tulungagung. Yang kedua di Kepatihan dekat Al Muslimun, dan yang ketiga ini baru cabang yang Tretek, yang di Tretek sini. Ya itu nggak ada yang menolak untuk nggak meneruskan, kan dulu nenekku, terus habis nenekku itu budeku, habis budeku orang tuaku, bapak dan ibuku juga ya. Jadi kan ibuku meneruskan yang dari budeku itu, budeku kan sudah berhenti, terus diteruskan ibuku, terus bapakku juga bukannya yang di Kepatihan itu. Sampai sekarang maksudnya itu nggak ada yang nggak mau meneruskan, jadinya tetap bisa turun temurun gitu. Jadi pengennya gitu, maksudnya tetap ada yang melanjutkan gitu. Alhamdulillah gitu, maksudnya turunannya itu tetap mau melanjutkan terus. Ya itu tadi Mas, menurutku kalau tahu telur lontong di sini sama yang lain itu bumbunya yang beda. Karena kita itu pakai bumbu kecap kacang. Kadang kalau orang-orang itu kan cuma kecap aja gitu loh, kecap cuer gitu aja. Kalau di sini kita tetap mempertahankan bumbu kecap kacangnya. Tuh. Untuk kalau omset untuk kotor sih sebenarnya apa ya, kalau omsetnya itu berarti
satu hari kurang lebih kan bisa 4 sampai 5 gitu kan. Tapi kan itu masih kotor, belum untuk belanja, juga belum untuk karyawan gitu. Kalau itu masih itu sih. Makanya ini masih kecil, kita masih merangkak untuk menaik lagi gitu. Oh iya. Untuk pencapaiannya sih sebenarnya kalau dibanding kerja di Malang sama usaha ini sih, kalau di Malang kan mungkin karena di Malang ya hidup kita kan kayak lebih enak, enjoy gitu kan, kayak nggak punya apa-apa. Tapi kalau usaha ini tuh seneng aja, terus mengalir, terus bisa beli sesuatu sendiri gitu loh, bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Alhamdulillahnya kayak itu sudah bisa menghasilkan gitu. Kalau untuk membayangkan itu sebenarnya dulu enggak sih Mas. Dulu itu gimana ya? Kayak bisa nggak ya lebih berkembang lagi? Tapi ternyata itu bisa, alhamdulillah itu bisa. Terus ya tetap itu usaha, tetap usaha ya, sama doa juga, berusaha, maksudnya berinovatif, maksudnya lebih maju lagi gitu. Harapannya kedepannya itu lebih berkembang, punya cabang-cabang di luar kota juga gitu, lebih banyak bisa membuka lapangan pekerjaan gitu kan, pengennya kayak gitu. Kalau untuk anak-anak muda sekarang itu sedikit-sedikit jangan menyerah, pokoknya kita harus berusaha tapi juga harus berdoa. Tapi untuk tantangannya itu kita harus melewati. Maksudnya gini, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, pasti ada hasilnya kalau kita mau berproses dan berkembang gitu. Kalau bangga, senang, alhamdulillah, maksudnya dari usaha nenek dulu yang kecil, dari 1979 itu masih bisa bertahan sampai sekarang 2026. Nggak nyangka aja, maksudnya tercetus tahu terlontong itu sampai dari dari dulu sampai sekarang masih bisa bertahan, itu alhamdulillah. Dan apa ya, nenek saya itu orangnya pantang menyerah, jadi nggak pernah putus asa, dan sampai titik ini pun ya harus seperti itu, nggak boleh pantang menyerah dan putus asa, tidak boleh putus asa, harus tetap berkembang, berinovatif untuk bisa mengembangkan warung tahu terlontong ini gitu. Iya.